Halo, saya Dr. Wins, dokter spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengganti perban. Masih banyak pasien yang bingung cara mengganti perban jika datang ke poli ortopedi. Mengganti perban merupakan langkah penting dalam proses penyembuhan dan pencegahan infeksi. Prosedur ini, meskipun tampak sederhana, memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kebersihan dan efektivitasnya. Video ini akan membahas secara mendetail cara mengganti perban pada luka dengan benar, berdasarkan referensi dari buku dan studi ilmiah internasional maupun dalam negeri. Pentingnya mengganti perban dengan benar karena perban berfungsi melindungi luka dari kontaminasi eksternal, menyerap eksudat itu cairan-cairan ya, dan dapat menjaga kelembapan optimal untuk penyembuhan. Penggantian perban yang tidak tepat dapat menyebabkan infeksi, memperlambat penyembuhan, dan menimbulkan komplikasi lainnya. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh WHO, infeksi luka pasca operasi terjadi sekitar 8,7% pasien di 14 negara termasuk Asia Tenggara. Hal ini menekankan pentingnya teknik perawatan luka yang tepat. Persiapan sebelum mengganti perban. Pastikan area tempat Anda akan mengganti perban bersih dan bebas dari debu. Cuci tangan sebelum dimulai dengan sabun atau air mengalir selama minimal 20 detik. Pastikan untuk membersihkan seluruh bagian tangan termasuk sela-sela jari dan kuku. Penggunaan sarung tangan medis juga harus dipakai, dianjurkan untuk menjaga sterilisasi. Listnya nih perlengkapan yang diperlukan: sarung tangan medis steril, kasa steril, larutan salin 0,9% atau antiseptik yang direkomendasikan, perban yang baru, gunting steril, plester medis, kantong plastik membuat perban untuk membuang perban yang lama ya. Langkah-langkah mengganti perban. Untuk melepas perban lama, gunakan sarung tangan medis sebelum memulai proses. Kemudian lepaskan perban lama dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada jaringan yang sedang dalam proses penyembuhan. Jika perban menempel pada luka, basahi dengan larutan salin untuk memudahkan pelepasan. Untuk membersihkan luka setelah perban lama dibuka, evaluasi kondisi luka untuk melihat tanda-tanda infeksi, yaitu kemerahan, bengkak, keluarnya cairan atau nanah, biasanya warnanya kuning atau hijau atau keputih. Ya, kemudian bersihkan luka dengan lembut menggunakan kasa yang telah dibasahi oleh larutan salin 0,9%. Usap di bagian tengah luka ke arah luar untuk mencegah kontaminasi area yang sudah bersih. Jadi ini lukanya ya. Ini lukanya, bersihkannya gini. Jangan masuk ke dalam. Ya, jadi bersihkannya dari sini keluar gitu ya. Dan hindari penggunaan alkohol atau hidrogen peroksida karena dapat merusak jaringan dan memperlambat penyembuhan. Mengeringkan luka. Setelah dibersihkan, keringkan area luka secara menepuk dengan perlahan ya, tapi dengan sarung tangan steril ya. Jangan menggosok-gosok. Jangan gosok-gosok ya, gosok-gosok area luka karena dapat merusak jaringan yang baru. Lalu dipasang perban baru ya, perban baru, letakkan kasa steril di atas luka, pastikan menutupi seluruh area luka dengan baik. Balut dengan perban baru, pastikan tidak terlalu kencang agar sirkulasi darah tetap lancar. Namun cukup untuk menjaga kasa tetap pada tempatnya. Amankan perban dengan plester medis. Kemudian pembuangan material bekas, tempatkan perban lama, kasa bekas, sarung tangan yang telah digunakan dalam kantong plastik atau kantong apapun ya. Ikat rapat dan buang sesuai dengan
prosedur pembuangan limbah medis yang benar. Frekuensi pergantian perban bergantung pada jenis luka dan instruksi dari tenaga medis. Secara umum, perban harus diganti jika basah atau kotor. Juga terdapat peningkatan eksudat. Eksudat itu cairan ya, cairan pus atau nanah ya. Tercium bau yang tidak sedap, ya bau terasi atau bau kecap. Pokoknya bau aja nggak enak. Kemudian perban terlepas atau tidak lagi menempel dengan baik, ganti dengan perban yang baru ya, secara rutin untuk membantu mencegah infeksi dan memantau proses penyembuhan luka. Tanda-tanda infeksi yang perlu diwaspadai selama proses penyembuhan. Penting untuk memantau tanda-tanda infeksi pada luka. Segera konsultasikan dengan tenaga medis jika Anda mengalami kemerahan yang meluas sekitar luka, pembengkakan dan nyeri yang meningkat, kemudian keluarnya cairan berwarna kuning atau hijau, lalu ada demam. Deteksi dini dan penanganan yang tepat dapat mencegah komplikasi lebih lanjut. Kesimpulan, mengganti perban luka dengan teknik yang benar adalah langkah krusial dalam proses penyembuhan dan pencegahan infeksi. Dengan mengikuti prosedur yang telah dijelaskan, Anda dapat memastikan bahwa luka mendapatkan perawatan yang optimal. Selalu konsultasikan dengan tenaga medis jika Anda ragu atau menemukan tanda-tanda infeksi, langsung dikonsultasikan ya. Oke, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Saya Dr. Wis, dokter spesialis ortopedi. Sampai bertemu kembali di topik menarik selanjutnya.